Jadi regresi linear yaitu suatu metode statistika yang digunakan untuk melihat hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, di mana X sebagai variabel independen yang digunakan untuk memprediksi, sedangkan Y sebagai variabel dependen, yaitu hasil dari prediksi tersebut. Dan adapun syarat analisis regresi linear yang harus dipenuhi, yaitu 1. Data yang digunakan harus berskala interval atau rasio. Yang kedua, hubungan antara variabel bebas atau variabel independen dan variabel tergantung atau variabel dependen harus linear. Yang ketiga, residual atau error harus berdistribusi normal. Yang keempat, tidak terjadi heteroskedastisitas, yaitu varians residual yang konstan di seluruh nilai variabel bebas. Yang kelima, tidak terdapat multikolinearitas pada regresi linear berganda, yaitu tidak ada hubungan linear yang kuat antar variabel bebas. Dan yang terakhir, tidak terjadi autokorelasi, terutama jika data merupakan time series atau runtut waktu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai regresi linear sederhana dan juga regresi linear berganda. Langsung saja, regresi linear sederhana ini merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Nah, di sini regresi linear sederhana ini melibatkan satu variabel independen atau variabel X dan satu variabel dependen atau variabel Y yang bertujuan untuk mengukur dan memprediksi hubungan linear antara variabel bebas dan variabel tergantung. Contoh pada judul menganalisis pengaruh terkait pemahaman politik terhadap partisipasi pemilih dalam pemilihan umum, yang dimana menjadi variabel X-nya itu yaitu menganalisis pengaruh tingkat pemahaman politik, sedangkan variabel Y-nya itu terhadap partisipasi pemilih. Yang selanjutnya regresi linear berganda. Nah, regresi linear berganda ini adalah sebuah metode analisis statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan linear antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Nah, jadi di sini linear berganda ini melibatkan dua atau lebih variabel independen dan satu variabel dependen yang berguna untuk menganalisis pengaruh beberapa variabel bebas secara simultan terhadap satu variabel terikat. Model umum, 2, Y sama dengan B0 tambah B1X1 tambah B2X2 tambah B3X3 tambah BKXK tambah E. Di sini terdapat contoh soal di mana seorang peneliti ingin mengetahui hubungan paparan informasi politik di TikTok dengan tingkat pengetahuan politik remaja. Penelitian ini dilakukan terhadap sampel acak yang terdiri dari 10 remaja di suatu wilayah dengan alfa 5%. Data yang terkumpul seperti yang udah ada di tabel ini ya teman-teman, di mana paparan informasi di TikTok itu sebagai variabel X dan tingkat pengetahuan politik remaja itu sebagai variabel Y. Langsung saja kita ke SPSS-nya. Pertama-tama kita masuk ke variabel view. Nah, di sini kita tulis saja X dengan Y. Nah, di label sini kita tulis saja tadi paparan
sama Y-nya, terus kita masukin aja tadi yang datanya. Nah, ini udah semua. Langsung kita ke bagian analyze, lalu pilih yang regression, terus yang ke linear. Nanti dua ini ada X sama Y. Nah, yang tingkat pemahaman ini tadi kan Y, kita masukin ke dependent. Lalu yang informasi ini, yang X, kita masukin ke independent. Lalu kita klik aja OK. Muncul di sini. Langkah selanjutnya itu pengujian hipotesis ya teman-teman. Yang pertama itu menentukan hipotesis, di mana H0 ini tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara paparan informasi politik di TikTok terhadap tingkat pengetahuan politik remaja. Nah, H1-nya itu terdapat pengaruh yang signifikan antara paparan informasi politik di TikTok terhadap tingkat pengetahuan politik remaja. Yang kedua itu menentukan alfa. Alfanya tadi 5% ya teman-teman. Kalau dijadikan desimal jadi 0,05. Nah, yang ketiga itu menyebutkan SIG titik. Seperti yang ada di tabel ini, SIG titiknya itu 0,00. Lalu yang keempat, ada kriteria pengujian 5. Tolak H0 jika SIG titik kurang dari alfa. Nah, karena tadi SIG titiknya 0,00 berarti kurang dari alfanya. Alfanya itu 0,05, maka tolak H0-nya. Nah, yang terakhir kesimpulan berdasarkan alfa 5%, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara paparan informasi politik di TikTok terhadap tingkat pengetahuan politik remaja. Selanjutnya ada koefisien determinasi, di mana nilai R-square ini 0,991 yang bermakna bahwa paparan informasi di TikTok itu mempengaruhi tingkat pemahaman politik remaja sebesar 99,1%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata.